Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Dwi Sutia dengan nomor NIM 2001724. Saya dari kelas 1A, Prodi Sistem Telekomunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Nah, sebagai salah satu tugas untuk memenuhi UTS dari literasi TIK, di sini saya akan memperkenalkan mengenai MIT App Inventor, di mana MIT App Inventor ini bisa membuat sebuah aplikasi mengenai media pembelajaran, mengenai Maps, membuat aplikasi e-book, ataupun aplikasi mengisi soal pilihan ganda. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat aplikasi media pembelajaran tentang mengisi soal pilihan ganda. Nah, sedikit informasi, jika MIT App Inventor ini tidak perlu di-download ataupun diinstal, karena teman-teman bisa menggunakan web ini melalui web browser. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir tentang ruang penyimpanan. Mari kita langsung saja mulai untuk membuka web browsernya. Nah, kita ketikkan saja MIT App Inventor. Nah, kita buka saja di menu bagian pertama ini. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari MIT App Inventor. Teman-teman bisa langsung klik Create Apps. Kita tunggu dulu. Nah, berhubung di sini saya sudah login, nanti teman-teman sebelum masuk ke menu seperti ini, teman-teman akan disuruh untuk login dulu menggunakan akun Google. Nah, di sini saya sudah login, jadi saya tidak perlu login lagi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai menu-menu yang ada di MIT App Inventor. Di sini ada Start New Project, di mana Start New Project ini langkah awal bagi kita untuk membuat project baru. Lalu ada Setting, My Project, with Report, Issue, and Bahasa English. Nah, baik, saya sebelumnya sudah membuat, namun akan membuat baru lagi. Kita klik saja Start New Project. Nah, kita beri nama di sini media belajar soal pilihan Anda. Teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, mari kita mulai mengklik ya. Nah, ini merupakan tampilan awal setelah kita mengklik menu yang telah kita buat. Nah, ini merupakan tampilan dari MIT App Inventor setelah kita membuat project. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menu-menu yang ada di MIT App Inventor ini. Yang pertama ada button, di mana button ini nantinya berfungsi untuk pilihan menu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, lalu ada checkbox, data picker, image itu untuk menambahkan gambar ataupun video, label itu untuk menambahkan sebuah teks, speaker, list view, dan lain-lainnya. Lalu ada layout, di mana layout ini untuk membuat sebuah kerangka saat kita ingin membuat sebuah aplikasi. Nah, ada horizontal arrangement, horizontal scroll arrangement, dan lain-lainnya. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita memilih vertical arrangement yang ini. Kita tarik saja. Nah, karena berhubung kita akan membuat soal pilihan ganda, jadi untuk menu kerangka ini kita buat untuk soal, dan ini untuk option jawabannya.
kita untuk soal dulu kita selesaikan. Sini kita ubah menjadi center, lalu allegiance vertikalnya juga diubah jadi center. Untuk height-nya kita ubah menjadi 70%. Lalu untuk void-nya kita ubah jadi fill parent. Nah, setelah itu yang kedua untuk opsi jawaban sama menyesuaikan seperti yang pertama. Nah, namun di sini height-nya kita menggunakan fill parent saja, width-nya pun sama. Nah, maka tampilannya kan seperti ini. Lalu untuk menambahkan option-option dari A, B, C, sampai D itu kita menggunakan horizontal arrangement. Kita tarik sampai garis biru yang ada di layar ini. Nah, seperti itu. Nah, tempel. Lalu ganti juga sama, align horizontalnya jadi center. Ini pun sama. Height-nya kita menggunakan fill parent. Width-nya pun menggunakan fill parent. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan lagi sampai garis biru itu benar. Nah, seperti ini sudah benar. Lalu sama diubah. Nah, baik. Selanjutnya kita tinggal menambahkan di user interface, itu tambahkan button, tarik. Karena ada 4 opsi, jadi kita menambahkan 4 button. Nah, button ini sama, kita ubah. Ini pun sama. Nah, button di sini nantinya berfungsi untuk opsi dari A sampai D. Dimana jawaban kita nanti itu di sini. Kita ubah dulu semuanya. Setelah seperti ini, kita hapus teksnya atau merename teksnya, yaitu di button 1 kita rename menjadi option A. Oke. Lalu untuk button 2 kita ubah menjadi option B. Nah, button 2 kita rename option C. Kita rename jadi option D. Nah, untuk teksnya kita bisa hapus. Ini pun sama. Kita hapus saja. Nah, agar kedua pilihan option ini memiliki jarak, jadi kita tambahkan label di tengah sini. Ini pun sama. Lalu kita hapus teksnya agar tidak terlihat. Tuh. Nah, seperti ini. Lalu untuk soal kita buat di sini, kita tambahkan label. Nah, ini kita rename ya, teman-teman. Namanya menjadi soal. Sudah. Nah, berhubung sudah beres, teman-teman bisa menambahkan untuk background warna. Sini saya akan menggunakan warna pink.
Ini bisa teman-teman menyesuaikan saja. Sesuai selera, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan warna. Itu tergantung selera teman-teman semua, tinggal menyesuaikan saja. Selanjutnya, ketika opsi screen 1 sudah beres, kita langsung masuk ke blok yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita mulai untuk menyusun kerangka soal yang nantinya akan menjadi menu pilihan ganda. Nah, di sini ada beberapa menu. Mungkin ada menu control, logic, match, text, list, dictionaries, colors, variable, dan prosedur. Nah, untuk membuat susunan soal, kita masuk ke variables. Kita pilih yang pertama, initial globals. Nah, ini untuk soal, kita ganti namanya. Nah, lalu ini untuk option A. Nah, untuk option A, kita tambahkan lagi ya. Untuk mempersingkat waktu, kita duplikatkan saja. Nanti teman-teman tinggal mengganti dari teks ini. Ini A, berarti ini ganti menjadi B, ini menjadi C, ini D, dan seterusnya. Dan ini untuk menu jawaban. Nah, sekarang kita masuk ke list. Kita menggunakan make a list. Ini untuk melist soal-soal nanti yang akan dimasukkan. Lalu teks. Nah, begini teman-teman. Kita selesaikan dulu untuk menu soal. Nah, di sini saya akan membuat soal yang simpel saja, pengetahuan umum mengenai seperti ini. Kita buat soal yang simpel-simpel saja ya teman-teman. Lalu saya akan membuat 3 soal saja. Nah, untuk menambahkan soal selanjutnya, kita klik menu ini, lalu klik item, pasang di bawah ini. Nah, otomatis akan ditambah dengan sendirinya. Lalu kita masukkan lagi teks. Nah, kita ketik soal yang ketiga. Makanan khas dari Nah, seperti ini. Baik, ini soal sudah tersusun. Nah, selanjutnya kita akan membuat opsi yang ada di pilihan A, B, C, dan D. Nah, kita gunakan list. Kita buat dulu pilihan pertama, Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Saya di sini dipilih di opsi 2, saya ingin memasukkan 32. Lalu selanjutnya di opsi B.
Nah, teman-teman bisa melakukan langkah yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Teman-teman tinggal menambahkan make list, lalu menambahkan teks. Karena berhubung di sini cuma ada 3 soal, jadi pilihannya pun 3 soal saja. Lalu optionnya tetap dari A sampai D. Kita skip. Nah, teman-teman, ini sudah membuat opsi-opsi yang sudah tersusun sesuai dengan soalnya, yaitu untuk nomor soal nomor 1, opsinya ada 32, 33, 34, dan 35. Nah, di jawaban ini, di inisialis global jawaban, teman-teman tinggal memasukkan jawaban yang benar. Misalkan, nomor 1, Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Nah, hasilnya adalah 34. Nah, 34 teman-teman tinggal tulis saja di opsi sininya C, sesuai dengan optionnya. Nah, lalu ini belum selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kita akan panggil soal, di mana nantinya panggil soal ini akan muncul di screen pertama yang tadi kita buat. Nah, soal ini nantinya akan muncul di screen pertama. Nah, bagaimana caranya untuk memanggil soal? Yang pertama, kita masuk ke prosedur. Lalu ada prosedur, kita tarik. Nah, lalu kita buat di soal. Ini ada set. Kita pasang. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke variabel. Kita pilih yang pertama. Lalu kita masukkan math yang pertama. Nah, di sini kita ganti dengan angka 1. Karena nanti untuk soal yang ini, nah ini angka 1 yang pertama, nanti kita muncul di screen satunya itu soal yang ke-1. Jadi kita tulis di sininya 1. Baik, selanjutnya kita benar-benar posisinya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke list, lalu memakai make a list. Setelah itu, ada kesalahan, mohon maaf. Kita pakai select list item list index. Nah, kita pakai ini. Lalu kita tambahkan initialis global. Nah, ini kita ganti namanya dengan index. Seperti ini. Lalu kita tarik. Simpan di yang kedua. Nah, untuk pertama ini, kita tarik dari soal yang ini, kolom soal. Kita tarik. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu, selanjutnya, kita masuk ke button dari option, yaitu ada option A. Klik saja. Lalu kita pilih kita pilih yang ini, set option A text. Kita pasang di bawah sini. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke list. Listnya sama seperti sebelumnya, yaitu yang ini. Sama seperti select list item list index yang sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan global index. Nah, lalu kita tambahkan global option A. Kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke button B.
Kita pasang di bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke list. Kita cukup mengulangi langkah yang sama. Nah, global index, lalu option B. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita duplikat saja. Namun nanti yang harus diganti itu dari option, nama optionnya. Ini A, B, nah ini kita ganti menjadi C. Lalu ini juga sama. Kita ganti menjadi global option C. Ini menjadi option D. Lalu ininya pun diganti menjadi global option D. Nah, ini merupakan susunan agar soal-soal nanti bisa tampil di screen 1. Screen 1, tampilan awal yang tadi kita buat. Ini belum selesai, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Kita buka bagian di sini. Kita buka yang screen 1. Lalu kita pilih screen 1 initialis. Kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan prosedur, di mana prosedur ini berfungsi untuk nantinya kita bisa memanggil soal dari yang sudah kita buat tadi di sini dan di sini. Kita tampilkan di screen 1. Caranya, kita klik prosedur, lalu call prosedur. Nah, berhubung tadi ada tulisan yang belum terganti, jadi kita ganti dulu supaya memudahkan untuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita ganti dengan panggil soal. Nah, otomatis di sini pun sudah terganti menjadi namanya panggil soal. Nah, baik, langkah selanjutnya adalah klik button untuk option A di sini. Nah, kita pilih yang paling atas, when option A klik. Kita tarik, taruh di bawah panggil soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke list, lalu kita pilih yang select list item, list index. Kita tarik. Nah, selanjutnya sebelum kita tarik ini, kita harus memasang dulu untuk opsi tambahnya, benar atau salah, yaitu di logic. Kita tarik yang keempat. Nah, kita pasang, kita simpan di sini dulu. Untuk mencari tahu apakah jawaban jika kita mengklik A, apakah jawabannya akan sama dengan soal yang sudah tadi kita susun. Di sini jawabannya C. Nah, apakah akan berpengaruh? Nah, mari kita buat untuk langkah selanjutnya, yaitu kita buka logic. Karena di sini sudah dimasukkan, kita simpan dulu. Lalu kita masuk ke control. Nah, kita klik. Lalu kita pilih if dan then yang pertama. Ini kita tarik. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang sudah tadi kita ambil, yaitu yang ini, yang dari logic. Lalu kita tambahkan select list item, list index. Nah, selanjutnya kita tarik dari initialis global jawaban, kita tarik. Ini tempatkan di yang pertama. Lalu untuk yang kedua, kita tambahkan global index. Kita tarik. Selanjutnya, tambahkan teks.
tempel di sini. Lalu ini diganti menjadi A. Nah, langkah selanjutnya kita harus mendeteksi apakah jawaban yang ada itu sama dengan yang ada di kunci jawaban. Nah, kita harus membuat dulu inisialis dari skor. Kita masuk ke variables. Kita pilih inisialis global yang pertama. Kita taruh di sini saja. Lalu namanya kita ubah menjadi skor. Dan kita tambahkan di math ini. Nah, selanjutnya kita masukkan set global score yang ini, lalu tempatkan di bawah select list item, sini. Lalu kita pergi ke math, pilih yang ada tanda panah atau tanda tambah. Kita tarik. Di sini kita masukkan global score. Lalu kita pergi ke math. Ini untuk memasukkan skor, karena di sini saya hanya membuat 3 soal, jadi saya memasukkan angka 15. Ya, gini. Jadi jika soal yang saya jawab adalah benar, maka poinnya ada 15. Namun jika salah, bagaimana? Nah, lalu kita pergi ke pengaturan ini. Kita tambahkan else. Nah, di sini merupakan pilihan. Jika salah, maka poinnya atau skornya akan berkurang. Mari kita buat rangkaiannya. Kita masuk ke global score, kita taruh. Nah, selanjutnya kita pilih di math, lalu pilih yang tanda kurang. Pasang, lalu kita masuk ke global score. Nah, kita masuk lagi ke math. Nah, jika soal yang kita jawab salah, maka saya akan menguranginya dengan skor 5. Nah, ini untuk mendeteksi apakah skor soalnya jika kita jawab benar apakah bertambah, ataupun jika kita jawab salah, skornya akan berkurang. Nah, selanjutnya kita akan membuat tentang apakah soal yang kita jawab itu sudah habis atau belum. Nah, caranya kita mulai saja. Kita masuk ke kontrol, lalu kita pilih if then else. Kita tarik. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke logic. Kita pilih yang keempat. Pasang di sini. Lalu tambahkan global index untuk mendeteksi pertanyaan yang sudah kita buat. Lalu kita pergi ke math. Nah, di sini kita masukkan ada berapa soal yang dibuat tadi di awal, gitu saya memasukkan 3, karena saya membuat 3 soal. Lalu setelah ini tersusun, kita masuk ke kontrol. Kita pilih yang sebentar teman-teman. Open another screen start value. Kita taruh sini. Lalu kita tambahkan teks. Lalu kita ambil dari ini, set global score. Nah, di sini kita tulis saja hasil.
Nah, untuk di else, ini kita tambahkan initialize global yang set global index. Lalu kita masuk ke math, kita pilih yang ini, yang ketiga. Lalu kita masukkan global index, tempatkan di yang pertama. Lalu pergi ke map, kita tempel di sini. Nah, di sini kita ganti dengan 1. Nah, selanjutnya kita panggil soal. Caranya masuk prosedur, lalu klik call panggil soal. Kita taruh di sini sebagai penutup. Nah, ini baru langkah untuk option A. Nah, untuk langkah selanjutnya, supaya tidak menguras waktu yang cukup lama, kita duplikat saja untuk di option B, C, dan D. Kita duplikat. Nah, seperti ini. Kita hanya perlu mengganti di option A ini, kita ubah menjadi option B. Lalu ininya kita ubah menjadi B. Untuk yang lainnya tidak perlu. Nah, selanjutnya untuk duplikat di option C. Nah, kita ubah. Ini jangan lupa kita ubah juga. Lalu kita duplikat. Untuk di option terakhir yaitu option D. Nah, seperti ini. Ini masih belum berakhir. Nah, kita akan menampilkan screen hasil skor. Jadi, kita akan menambah screen di add screen. Nah, kita ganti saja atau kita namai dengan skor. Atau hasil saja. Lebih spesifik. Nah, ini screen hasil. Nah, ini merupakan tampilan dari screen hasil. Nah, di mana screen hasil ini nantinya akan menampilkan skor yang kita kerjakan melalui soal pilihan ganda. Nah, kita mulai saja. Untuk membuat screen hasil, kita pilih label. Nah, di label ini kita push text, kita rename menjadi hasil. Nah, lalu kita kembali lagi ke screen hasilnya. Kita ubah di sini. Region-nya ganti center. Lalu kembali lagi ke label hasil. Di sini kita buat font bold. Lalu font italiknya kita checklist. Nah, untuk ukuran size fontnya kita pakai 34 saja. Ini tergantung teman-teman ingin menyesuaikan atau mengikuti, itu terserah teman-teman, atau ingin lebih besar atau ingin lebih kecil, itu bisa disesuaikan. Seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke atas, lalu kita kembali ke blocks. Nah, di sini kita klik yang label hasil. Nah, di sini kita pilih yang when hasil initialize, kita pasang. Lalu kita pergi ke label. Kita pilih yang ini, set hasil text. Kita pasang di sini. Nah, selanjutnya kita buka di control.
kita pilih yang get start value-nya. Kita tempel. Atau teman-teman ingin menambahkan kalimatnya, bisa. Kita pergi ke teks, lalu pilih yang kedua, pasang di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan teks di sini. Contohnya, skor Anda. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Kita langsung save saja. Nah, di sini kita save project. Nah, lalu kita build. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi yang sudah jadi mengenai MIT App Inventor dengan barcode kode. Nah, di sini sedang meloading. Nanti jika loadingannya sudah selesai, maka akan muncul barcode-nya. Nah, bagaimana cara kita membuka aplikasi ini? Teman-teman bisa mendownload di smartphone masing-masing tentang MIT App Inventor. Di Play Store pun ada. Lalu nanti teman-teman baru bisa membuka aplikasi yang sudah dibuat melalui scan barcode yang ada di smartphone teman-teman. Contohnya seperti video selanjutnya. Setelah barcode-nya muncul, maka kita klik OK, lalu kita membuka aplikasi ini melalui handphone. Seperti ini contohnya. Ya, di sini kita cukup membuka saja melalui smartphone. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Explore MIT App Inventor. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.